Syahdan, diceritakan hutan Wisamarta sangatlah rimbun dan angker, dipenuhi dengan hewan dan pepohonan berbisa yang mematikan. Di sana menjadi tempat tinggal jin kejam bernama Taksaka beserta pendukungnya. Memasuki hutan Wisamarta sama dengan menantang maut dan kehancuran. Seorang kesatria Panenggak Pandawa bernama Bratasena mendapat tugas dari ibundanya Kunti Kalibrata agar membabat hutan Wisamarta untuk membangun peradaban manusia yang damai, tentram, dan makmur. Didorong perintah ibunya itu, Bima mempertaruhkan nyawa membabat hutan dan meratakan tanah, melawan kejahatan para jin. Hampir saja tidak tertolong nyawanya, karena diseret masuk alam iblis dimensi ketiga. Namun Arjuna adiknya membantu dengan melepaskan senjata pamungkas Brahmahastra yang ujung panahnya berkobar bagai obor. Seketika sirna Subrasta keangkeran hutan Wisamarta. Jadilah sebuah peradaban negara yang penuh kedamaian dan kemakmuran. Atas titah Batara Indra dan permaisurinya, bekas hutan yang telah menjadi negara itu disebut Amarta, Indraprasta, atau Batana Kawarsa. Ketegangan kita merapikan ketilang menari Nusantara itu hadirkan kehidupan berjalan setiap hari. Para petani dengan bersama mencukupi kebutuhan seluruh negeri. Para pedagang sayur dan buah-buah berhati gembira menuju pasar. Deret-deret pedati mengusung hasil lebur pusat negara. Anak gembala menggembala sapi beruling bergembira hati alam indah akibat tahun di sana hutan Wisamarta kau mata mandang pohon-pohon besar tahan rimbun sambung satu
bakar menjumbang kaget Katyo karunan seperti ini luas hutan Wisamarta. Tetapi aku telah berjanji pada Ibu Kunti untuk membabat hutan Wisamarta ini. Janganlah kau ragu. Beranilah dengan kesulitan dan takutlah dengan kemudahan. Karena dengan keberanian akan menyelesaikan kesulitan. Dan semua cita akan tergapai, anak. Takut dengan yang mudah akan melahirkan sikap kehati-hatian, anakku. Mantapkanlah tekadmu untuk membabat kegelapan demi kehidupan masa depan, anakku. Kalau begitu, Kunti. Aku babat hutan Wisamarta.
Dedep didem prabawaning ratri sasadara amanjer kawuryan menggap Srinateng dalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nuwun para tamu sedaya sugeng rawuh sugeng pepanggihan ing Gedhong Sarsita Mangunkusumo RRI Surakarta. Selamat siang para tamu undangan. Dipersilakan duduk di Gedhong Sarsita Mangunkusumo. Waduh, jangan keren tenan iki. Event sertijab Bapak Bambang Duyana dan Bapak Iwan Martono ngepasi daharane medal. MC-ne cacah loro, MC Solo asli lan MC nasional. Ngomong-ngomong, MC itu singkatan apa toh? Kang Gareng? Alah, kamu itu pegawai sudah hampir pensiun kok MC saja ndak tahu. MC itu kan Master of Ceremony. Rak yo gitu toh Dik Bagong. Duk. MC kok Master Ceremony. MC itu modal congor itu. Para tamu sedaya ingkang sinedahan. Gandeng ing RRI menika tasih usum swasana efisiensi utawi pengiritan. Pramila namung dipun segah pasugatan ingkang sarwa prasaja. Terjemahane piye? Para tamu undangan semuanya karena masih dalam suasana efisiensi, maka Anda disuguh dengan suguhan yang sederhana. Seganipun inggih menika rondo royal lan duda keplengkang. Suguhannya adalah janda genit dan duda terbelengkang. Lah. Kuwi gek panganan apa? Janda genit kok dienggo suguhan, panganan dhewe ora iso. Loh, kalau kamu berbicara rondo royal dan duda terpelengkang kuwi terus len terjemahne piye? Mulane kuwi to. Renggong sing jeneng MC utawa penyiar mau kudu sugih bothekan. Harus terus belajar. Tidak semua kata itu bisa diterjemahkan. Nah,
Kalau Rondo Royal karo Dudut Terpelengkang diterjemahkan, nah kalau kota Boyolali apa ya buaya kelupaan, coba. Kalau mau ke kecamatan Godong apa kecamatan Daun, coba. Oh iya ya. Boleh. Kamu itu jangan gojek terus-menerus, coba. Ini adalah acara yang spesial. Apa mau ngapa, Sob? Kuwi apa sing acara sing istimewa kuwi lho, Dole. Spesial mo lah kaya cangkirmu kuwi, Dole. Selamat datang kepada Pak Iwan Martono dan Sugeng Tindak kepada Pak Bambang. Kurang lebih ingatan saya 16 bulan Pak Bambang itu menjadi kepala RRI Surakarta. Tentu saja ada rekam jejak dan tapak jejak Pak Bambang. Tapak jejak apa mo? Yang saya ketahui loh, Dole. Pak Bambang itu sangat menjaga muruah RRI Surakarta. Menempatkan RRI Surakarta itu sebagai radio publik yang netral, berimbang, serta menyampaikan informasi yang objektif. Lah kalau saya, Pak Bambang itu ya seperti pagi tadi. Pak Bambang itu akrab dengan siapa saja. Jangankan Gareng karo Petruk karo Semar, Geri saja itu bersahabat dengan Pak Bambang gitu loh. Padahal yang namanya Geri itu kalau ikut outbound dihukum terus. Ora tahu iso jawab kok. Kalau saya lho mau, Pak Bambang itu menjaga kitoh RRI Surakarta sebagai radio budaya. Maka konten-konten budaya meskipun dalam suasana efisiensi yang sangat menjerat penyelenggara, tetapi konten budaya baik tonel maupun pentas live terus berlangsung, terus pentas belum pernah berhenti sekalipun. Tepuk tangan untuk Pak Bambang. Kalau kamu bagaimana, Gong? Pak Bambang telah mampu menyelesaikan tragedi dan misteri yang terjadi di RRI Surakarta. Kok sejak medeni men to, Gong? Mudeng aku kuwi iki koperasi mesti kuwi. Nah, koperasi itu kan sejak lama ngambang dan tidak ada ujung dan akhirnya. Oleh Pak Bambang ditengahi antara pengurus dan anggota koperasi, akhirnya terjadi win-win solution, menghindarkan bentrokan fisik antara pengurus dan anggota. Wah, aku ndek mbene jane nalika rapat wis ngangkat kursi lho, Gong. Arep mbok nggo ngepruk sapa, Kang? Arep tak dol kok ngepruk. Kursi kok nggo ngepruk. Itu tidak boleh, Tole. Jangankan kok kamu jual, kamu pindah aja Budian itu tidak boleh. Tole, ayo. Ini bendaramu Arjuna mencari kakaknya yang dibawa Taksaka. Mari. Mari kita bangun dari bendara.
anakku Arjuna. Terberkatilah kau berdua. Bisa disebut kau sebagai Satya Utama. Kau telah mampu membabat Wisamarta yang penuh kegelapan, kejahatan, keganasan, serta manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka teruskan pembangunan hutan Wisamarta, anakku. Anak, ku berkati kehidupan di hutan ini. Dirikanlah negara yang makmur dan peradaban manusia yang adil, gemah limpah anak. Aku berkati hutan Wisamarta menjadi sebuah negara. Maka tersebutlah ini kerajaan Amarta. Indrahasta, Asana Sawara.